warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan sudah barang tentu nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menebar rahmat itu dalam kehidupan di dunia ini ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Nah, kata rahmat itu terdapat di dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu ciri khasnya, salah satu ajaran yang utamanya adalah rahmat, cinta, rahmat itu, kasih sayang. Dalam bahasa Inggrisnya namanya humanis. Nah, ada perasaan kasih sayang dalam kehidupan bermanusia. Kalau tidak ada rasa kasih sayang kepada sesama manusia atau tidak memiliki lagi rasa humanis, nah maka hilanglah manusianya. Yang ada itu adalah sifat hewan, ya. Nah, di dalam Al-Quran, Al-Quran itu harus menjadi sumber dari segala macam kehidupan kita. Dari kehidupan itu harus bermuara kepada Quran. Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Nah, orang-orang yang bersumber hidupnya kepada Quran, ya, maka dia akan menjadi manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udzalil muttaqin, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, itulah orang-orang yang hatinya penuh dengan tauhid dan berjuang dalam hidupnya itu adalah untuk menjaga ketauhidan, menjaga keimanan. Dan orang yang menjaga keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupannya, menjaga segala macam cita-citanya, menjaga segala macam rezekinya, ya, dalam kehidupan ini. Nah, jadi dalam keyakinan kita, kalau pengen mulia dalam hidup ini, pertahankanlah ketauhidan, pertahankanlah keimanan. Nah, mempertahankan keimanan, ketauhidan itu adalah mensumberkan kehidupannya, semua aktivitas kehidupannya kepada Al-Quran. Hudalil muttaqin. Nah, di dunia ini terkadang ada manusia-manusia yang hatinya bagaikan serigala berbulu, ya, warna hijau. Jadi kelihatannya bajunya bagus, ya, keren, ya, tapi hatinya hati serigala. Nah, ya, ada manusia-manusia yang seperti rusa, tetapi tidak pakai tanduk.
Nah, ini perumpamaan dalam sejarah manusia tentang orang-orang yang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala kekuasaan, jabatan, kedudukan, tapi digunakan untuk kezaliman. Nah, Bapak mulai dari kisah manusia-manusia yang kejam, yang jahat, ya, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ada seseorang dalam sejarah itu namanya Daknius. Daknius itu hidup 231 sebelum Masehi. Seorang raja penyembah berhala. Nah, setiap orang rakyatnya yang tidak menyembah berhala, ya, dibunuh, dianiaya. Nah, termasuk ada 3 orang pemuda yang mempertahankan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikejar-kejar sama tentara kerajaan Daknius. Akhirnya dia bersembunyi di sebuah gua. Nah, gua itu menurut para mu'arikh, ahli sejarawan, adalah adanya di Yordania. Nah, kalau kalian besar nanti boleh traveling ke Yordania. Di sana ada museum, ada gua yang sangat besar, ya, ya, yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, ya, di Yordania, ya, sebagai salah satu keajaiban dunia, ya, ya, yang dicatat oleh UNESCO, ya, seperti kalau di Indonesia adalah candi, ya, Borobudur gitu, ya. Di Yordania itu ada gua yang besar. Nah, ceritanya, ya, pada tahun sebelum Masehi, 231 sebelum Masehi itu, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan 3 pemuda yang bersembunyi dari kejahatannya Raja Daknius, yang disebut di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Kahfi, mulai ayat 9, ya, sampai ayat 100-an lah. Ya, kalau baca surat Al-Kahfi, di situ ada cerita tentang 7 pemuda yang perasaannya dia tidur sebentar, hanya beberapa menit saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menidurkannya selama 309 tahun, sampai sudah berganti-ganti kerajaan, ya, rajanya dari Daknius yang penyembah berhala itu kemudian menjadi raja yang beriman, ya. Nah, itu cara Allah Subhanahu wa taala, ya, menyelamatkan hamba-hambanya yang menjadi pionir, ya, kemajuan, pionir tauhid. Dari orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala itu pasti, ya, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, dikasih rezeki yang cukup, bukan hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Nah, yang kedua, cerita di dalam Al-Quran, ya, tentang kejahatan orang Yahudi, ya, dari suku Najran yang ada di desa Yaman. Nah, disebut di dalam Al-Quran kisah tentang Ashabul Ukhdud.
Jadi ashabul ukhdud itu adalah celakalah ya. Orang-orang yang ya ashabul ukhdud ya. Pemilik api yang menyala-nyala di parit, yaitu ashabul ukhdud. Jadi diceritakan bahwasanya pada suatu hari ada kerajaan Najran yang menguasai perkampungan di Yaman itu ya, membuat parit dan membawa tentara. Kemudian digiringlah orang-orang beriman, orang-orang Islam di parit yang luas, yang dalam ya. Nah, kemudian ditanya, "Ngapa kamu beriman?" Ya. "Maukah kamu murtad?" Kalau nggak mau murtad, maka kemudian disiksa. Disiksanya macam-macam, ya, dipukul, dipetung, bahkan kalau ada yang kuat disuruh berkelahi sama harimau, ya, suruh berkelahi sama serigala yang sudah disiapkan, serigala yang jahat, yang lapar ke dalam kandang yang dipunyai oleh si raja Yahudi tadi. Nah, kalau udah mati baru dilemparin itu ke parit yang ada api bakarnya, kayu bakarnya. Nah, itu kejahatan para penguasa terhadap orang-orang yang beriman ya, diceritakan di dalam Al-Quran ashabul ukhdud ya. Celakalah ashabul ukhdud. Nah, nanti dilihat kalau yang bawa Quran itu surat Al-Buruj ya. Ya. Nah, seperti halnya juga ya, orang yang mempertahankan keimanan itu ya, ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah di zaman kerajaan Fir'aun. Ada seorang pelayan istana namanya Siti Masitoh. Ya, Masitoh. Dia adalah yang ngurusin anaknya raja sebagai tukang sisir. Masitoh itu ada tukang sisir ya. Nah, pada suatu kali ketika sisirnya jatuh, kemudian dia mengucapkan nama Allah, Subhanallah. Dengaran itu ya, sama pelayan-pelayan kerajaan lainnya. Kemudian dirugiin. Itu ada katanya karyawan kita yang tidak menghormati Fir'aun. Akhirnya terkenallah kepada Raja Fir'aunnya sendiri. Kemudian ditanya Siti Masitoh ini, "Apakah kau benar ya, tidak bertuhan kepadaku?" Dia diam saja. Jawab, "Benar enggak?" "Emangnya kenapa?" "Yang benar kan Tuhannya, bukan kamu." Dari situlah kemudian disiapin ya api ya, digodokin air yang mendidih. Kemudian ya mau dilemparkan ke dalam gulakan api yang mendidih. Kemudian kamu masih terus ya, tidak mau berubah keyakinanmu. Akhirnya ya diuji dulu, anaknya dilemparin ke dalam api ya, Raja Fir'aun ya, yang bergulak. Kemudian ketika dia ragu, si anak itu kemudian ya menjerit di dalam
bayangan hatinya Siti Masito. Ibu, jangan abaikan ya ancamannya Fir'aun. Nah, akhirnya dia mengucapkan La ilaha illallah. Lemparlah dia ke apinya Raja Fir'aun tadi. Dan yang ajaib adalah dari sekitar istana itu kemudian terciumlah bau yang sangat harum, ya. Bau kasturi yang wangi sekali. Itu bertanda mayitnya orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pernah cerita tentang ya Kamal Atatürk ya, sampai sekarang mayitnya itu bau bacin ya, sehingga ditaruh di museum di situ ya, bau busuknya masih terasa saja, sehingga disiramlah dengan berderem-derem ya parfum yang paling bagus supaya orang yang lewat situ tidak bau busuk. Nah, itu juga pertanda bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memusuhi orang-orang yang beriman ya, menyakiti orang-orang yang beriman, menganiaya orang-orang yang beriman, menzalimi orang-orang yang beriman, bahkan membunuh orang yang beriman, orang-orang yang baik ya. Nah, itu balasannya ya akan bukti nanti dunia wal akhirat. Yang berikutnya Bapak cerita tentang ya ada seorang panglima perang ya, namanya Hulagukan. Dia itu keturunannya Genghis Khan. Genghis Khan itu ya orang yang sangat kejam ya. Ceritanya itu karena sejak kecilnya dia itu kurang bahagia, orangnya tidak gagah ya, kakinya pincang, disia-siakan, dibully ya, sering dikatain sama teman-temannya. Nah, sehingga hatinya itu menjadi keras dan jahat, bukan hanya keras tapi jahat ya. Nah, salah satu turunannya Genghis Khan itu adalah Hulagukan. Jadi ketika Genghis Khan itu kemudian menguasai ya Persia ya, dari asalnya dari negeri Cina ya, kemudian dia melakukan ekspansi dari Cina itu, dia menguasai Persia itu dalam sejak tahun 1250 ya, pada zaman dinasti Abbasiyah, jauh ya setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kemunduran ya umat Islam. Nah, kemudian dari Persia itu ya Hulagukan itu ya mengekspansi Syria. Ya, Syria itu sekarang namanya Irak. Ya dulu namanya Baghdad. Nah, disitulah kemudian melakukan kekejaman kemanusiaan. Jadi semua orang-orang Baghdad itu ya jangankan manusianya ya nggak ada ya satu kerikil pun ya yang kemudian tidak disapu sama ya Hulagukan ini ya, jahat sekali ya, gedung-gedung semuanya diruntuhkan ya, buku-buku semuanya ditenggelamkan sampai Laut Merah itu berubah warnanya menjadi hitam karena tintanya para ulama pada saat itu. Bahkan kulit-kulit bukunya itu dikresekin buat ya bikin sepatu. Ya, jahat sekali, biadab sekali ya.
Nah, itulah ibarat ya serigala ya berbaju hijau. Nah, ibarat rusa yang tidak bertanduk, kejam sekali, jahat sekali. Nah, padahal orangnya butek ya, ya dari Mongolia. Mongolia itu sekarang adalah bagian dari negara Cina ya. Orangnya pendek, butek ya, kayak tubuh butek, kayak ikan di laut yang butek ya. Nah, itu turunnya jenis kan. Jadi orang yang hatinya udah tertutup sekali, gak ada rasa kemanusiaannya. Yang ada itu adalah seperti ashabul ukhdud ya, ya, ashabul ukhdud. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Buruj ayat 10 ya. Coba dilihat ayat 10 ya. Hai balasan orang-orang yang hatinya keras dan kejam ini ya. Innal ladzina qutilul mu'mini fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harim. Ayo bareng-bareng sekali lagi yang bagus. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam adzabul harim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan. Nah, cobaan ini adalah kesengsaraan, penderitaan, kesusahan. Kepada siapa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat. Bertobat itu tidak artinya dia malah kemudian mengasihi sayangi, ya, berbuat kemanusiaan, ya, dalam orang-orang terus saja jahatnya nggak berhenti. Maka mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala dengan azab jahannam, dan bagi mereka itu azab neraka yang membakar. Jadi jahannamnya itu bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia ini juga pasti ya. Kalau orang yang kemudian nyari rezeki, nyari makan dengan cara menganiaya, menjelek-jelekan, mengkhianati ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah berbuat baik, kemudian tidak segera dia terus aja ya, maka pastilah dia akan merasakan kehidupan seperti di neraka jahanam. Nah, contoh-contohnya tadi banyak sudah disebut di dalam Al-Quran. Itu tanda orang-orang yang tidak punya humanis, tidak punya rasa kasih sayang. Maka kalian di sini itu adalah untuk memupuk ya rasa kasih sayang sama manusia. Sebab dengan belajar Islam, nah, kita dituntut agar supaya menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu bahasa pendidikannya namanya humanisme. Jadi pendidikan itu intinya adalah menanamkan kasih sayang ya kepada sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari ya. Karena orang yang hilang rasa kasih sayangnya itu sudah hilang di dalam dirinya rasa kemanusiaannya, tapi dia itu sudah menjadi serigala yang kejam. Nah, ada badannya saja yang gede, kemudian
dia menyiksa, menganiaya, melukai teman-temannya sesama manusia yang badannya kecil. Nah, itu namanya hewan. Nah, itu namanya kehidupan ya, ala serigala. Ya, hukum yang ada itu adalah hukum riba. Nah, Islam datang itu ya mencerahkan hati manusia, jiwa manusia yang sudah menjadi binatang. Dan ternyata banyak ya manusia-manusia itu hidupnya seperti riba, hutan riba. Dia tidak memiliki belas kasihan kepada sama manusia. Maka datanglah Islam ya yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, sehingga kehidupannya menjadi humanis ya, menjadi ramah ya, menjadi sopan ya, menjadi indah dan nyaman serta bahagia ya. Bahagia terhadap lingkungannya, bahagia buat orang tuanya, bahagia bersama teman-temannya. Berbahagialah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membuka hati kita dengan dinul Islam, sehingga kita menjadi pionir-pionir kemajuan bagi masyarakat yang berperadaban. Itu saja. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.